Mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Satelit berteknologi tinggi Malaysia, Uzma Sat-1, berjaya dilancarkan ke orbit rendah bumi awal pagi tadi, mencatatkan satu lagi pencapaian penting dalam industri angkasa negara. Satelit keluaran tempatan ini dibangunkan oleh Uzma Berhad dan dilancarkan menggunakan roket Falcon 9 Transporter 12 milik SpaceX dari Vandenberg Space Force Base, California, Amerika Syarikat. Uzma Sat-1, sebuah satelit beresolusi tinggi seberat 45.4 kg, dijangka mampu menyediakan data dan maklumat permukaan bumi negara bagi meningkatkan operasi pemantauan seterusnya, memberi impak signifikan dalam memperkasa pengurusan sekuriti makanan, keselamatan dan pertahanan negara. Menurut Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, satelit ini dijangka memberi impak besar kepada ekosistem teknologi angkasa tempatan, menyokong dasar angkasa negara 2030 melalui Agensi Angkasa Malaysia. Pelancaran tersebut disiarkan secara langsung di Ibu Pejabat Uzma Berhad di Kuala Lumpur, menyaksikan detik bersejarah ini sebagai permulaan kepada pembangunan angkasa mampan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Malaysia mencipta sejarah yang meluncurkan satelit untuk memantau bumi. Dan satelit ini tentunya sangat penting. Jadi bisa untuk keamanan negara, kemudian memantau-mantau seperti perladangan, pertanian. Keren sih memang Malaysia di dalam mengembangkan industri satelitnya. Kemudian ramai juga netizen yang sering menjadikan Malaysia ini sebagai bahan perbincangan. Kenapa negara tetangga kita yang satu ini lebih terlihat maju daripada negara kita tercinta? Ya, karena mungkin di antara salah satunya, kalau dari segi pendapat saya ini, pejabat-pejabat yang ada di Malaysia ini tidak perlu banyak berbicara, yang penting beraksi dan melakukan yang terbaik untuk negaranya. Dan pada faktanya memang Malaysia senyap-senyap, diam-diam, langsung boom, membuktikan bahwa Malaysia merupakan salah satu negara yang ingin benar-benar maju ke hadapan. Bahkan Indonesia dari segi hal ini saja sudah kalah. Lalu bagaimana dengan pendapat netizen? Kita simak videonya. Mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Seringkali kita membandingkan kemajuan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Indonesia. Meski kedua negara ini memiliki banyak kesamaan, ada faktor-faktor tertentu yang membuat Malaysia tampak lebih maju dibandingkan Indonesia. Mari kita bahas lebih mendalam. 1. Kebijakan pemerintah yang stabil. Salah satu alasan utama adalah kebijakan pemerintah yang lebih stabil dan terarah. Setelah kemerdekaan, Malaysia berhasil membangun fondasi ekonomi yang kuat melalui kebijakan industrial dan juga investasi asing. Petronas Twin Towers berdiri megah seperti lambang keberhasilan sektor energi dan juga industri di Malaysia. Lihatlah kawasan bisnis ini. Malaysia mengarahkan fokusnya pada sektor-sektor yang berpotensi. Dan hasilnya kini dapat kita saksikan bersama. 2. Infrastruktur yang terencana. Malaysia juga unggul dalam pengelolaan infrastrukturnya. Dengan program jangka panjang seperti Vision 2020, Malaysia berhasil membangun jalan tol, transportasi publik, hingga bandara yang modern. 3. Fokus pada pendidikan dan juga teknologi. Dalam bidang pendidikan, Malaysia berinvestasi besar-besaran untuk membangun universitas berkualitas. Universiti Malaya dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia kini menjadi pusat inovasi yang menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan investasi seperti ini, Malaysia tidak hanya membangun saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi yang akan mendatang. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Malaysia mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik, terutama di sektor minyak, kelapa sawit, dan juga gas alam. Tidak seperti Indonesia yang kerap menghadapi masalah tata kelola. Malaysia berhasil memaksimalkan ekspor untuk pembangunan ekonomi. Efisiensi seperti inilah yang membuat mereka dapat memanfaatkan kekayaan alam secara maksimal. 5. Populasi yang lebih kecil. Dengan populasi yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, Malaysia lebih mudah mengelola kebutuhan warganya. Urbanisasi dan perkembangan di sana lebih terkendali, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Namun, ini bukan semata soal jumlah, melainkan bagaimana suatu negara mampu mengelola sumber dayanya, baik manusia ataupun alamnya. Tentu saja setiap negara memiliki tantangan dan kelebihannya masing-masing. Meski Malaysia lebih maju di beberapa aspek, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyusul bahkan melampauinya, asalkan yang mengelolanya benar-benar jujur, tidak korupsi.
Negara paling aman berbisnis di Asia Tenggara, berikut daftarnya. Di urutan ke-10 ada Myanmar, diikuti oleh Laos di peringkat ke-9 dan ada Kamboja di peringkat ke-8. Filipina duduk di peringkat ke-7 dan harus puas dengan posisi ke-6 ada Indonesia, sedangkan Vietnam menempati peringkat ke-5. Brunei Darussalam berada di peringkat ke-4, sedangkan Thailand duduk di peringkat ke-3. Datang dari negara serumpun Malaysia yang menempati peringkat kedua. Dan negara paling aman berbisnis di Asia Tenggara menurut World Bank jatuh kepada negara Singapura yang juga menduduki peringkat kedua di dunia. Sebab itulah Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dibandingkan dengan di negara kita. Dengan pengelolaan yang tepat, kemudian para pejabatnya pun juga bekerja keras untuk kemajuan bangsanya. Kemudian kalau dari segi pendapat saya, Malaysia ini tidak perlu banyak bicara di media ya, dan tak perlu bercakap besar, tetapi langsung membuktikan kemampuannya bahwa negara Malaysia memang bisa dan mampu maju ke hadapan. Sebenarnya bukan tentang Malaysia ini negara yang tidak besar, itu kalau dibandingkan dengan Indonesia, oh Malaysia kecil, Indonesia besar, itu enggak, itu ya, kata-kata seperti itu enggak pantas. Ya karena kalau Indonesia besar, itu kan pejabatnya juga banyak. Lalu mereka ngapain aja gitu loh. Sebenarnya bukan tentang negara kita enggak maju, tetapi salah pengelolaan. Pada faktanya, kita juga bisa melihat kadang-kadang tingkah laku pejabat yang ada di negara kita ini agak-agak aneh. Sering obral janji, sering kadang-kadang ya kemarin ngomong A, besok ngomong B, selalu berubah-ubah. Kemudian Malaysia juga menempati nomor 2, negara yang paling aman untuk berbisnis. Sedangkan Indonesia, ya Allah, berada di bawah sangat jauh. Harusnya kan minimal kan nomor 1 ya kan, karena kan negara besar ya kan, bisa mencontohi negara-negara kecil lainnya. Ini enggak, justru nomor di bawah. Nomor 1 Singapura, keren dan luar biasa memang. Kita pasti mampu juga mengejar ketertinggalan tersebut asalkan para pejabatnya juga benar-benar bekerja keras untuk warganya, kemudian juga tidak suka obral janji, ya kan? Yang penting jangan suka obral janji. Dan berikut beberapa pernyataan netizen ketika melihat tingkah laku pejabat yang ada di Konoha. Ini di Konoha ya. Memang tingkah lakunya ini kadang-kadang sangat-sangat membuat netizen geleng-geleng kepala. Ini Pak, iya. Keterlaluan atau mungkin kurang ajar, kata yang lebih tepat ketika melihat fenomena yang tadi. Sehingga saya punya satu wacana bahwa nomenklatur penyebutan pejabat negara harusnya diubah, yaitu pelayan. Contoh sederhana misalnya, sekarang tuh kalau kepala dinas itu disebutnya kadis. Menurut saya tuh diubah, mereka tuh jadi pelayan 1, pelayan tingkat 1, pelayan tingkat 2, pelayan tingkat 3. Jadi nah itu makin dia tinggi jabatannya itu makin kita menyebutnya sebagai pelayan yang paling tinggi gitu. Yang artinya dia harus lebih melayani masyarakat, jangan dia merasa diri dia yang harus dilayani gitu. Jadi kalau mungkin di kabupaten itu adalah pelayan 1 tingkat kabupaten itu adalah bupatinya. Kalau kepala-kepala dinasnya mungkin ya pelayan 2 gitu. betul. Dan mungkin ya plat nomor itu kalau bisa dibikin yang paling kecil lah. Dan plat nomor 1 itu ya buat orang-orang kecil lah. Dengan kata lain adalah bahwa sebenarnya kan pejabat publik itu adalah pelayan publik gitu. Ya. Jadi harusnya menurut aku semakin seseorang berada di posisi yang tinggi, yang besar dalam memutuskan kebijakan, maka orang itu harus semakin merendahkan diri, harus semakin melayani masyarakat, harus semakin terbuka, harus merasa bahwa semakin tinggi aku menduduki suatu posisi, maka semakin banyak orang yang harus aku hormati. Bukan yang terjadi sekarang itu sebaliknya.
Seseorang yang merasa diri dia semakin tinggi, kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, atau mungkin pejabatan bupati atau DPR yang lainnya, mereka justru merasa mereka harus semakin dihormati, padahal harusnya terbalik. Mungkin kita kepala seksi, kita harus membungkuk kepada 10-20 orang mungkin. Ketika kita jadi kepala bidang, kita harus membungkuk kepada 100 orang mungkin. Apalagi kalau kita menjadi kepala dinas, bupati, pejabat gubernur mungkin, maka kita harus membungkuk kepada ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang. Maka kalau dicari kan, misalnya kalau sekarang itu kan, Bapak kepala dinas ada. Jadi orang yang disebut kepala dinas merasa diri lebih hebat, Nah, lebih itu tinggi, baru betul. lebih keren. Tapi coba kita bilang begini, Bapak pelayan 1 ada tidak? Ya kan? Dengan kata lain bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk sombong, mereka tidak diberi kesempatan untuk arogan. Karena dengan penyebutan nama itu, maka semakin membuat orang itu akan terlihat dia akan bekerja lebih baik mungkin. Ya. Karena kalau di tempat aku menimba ilmu agama, di situ dikatakan bahwa kalau engkau mau jadi orang yang paling besar, hendaklah engkau menjadi yang terkecil. Ya, demikian. Meninjau banjir, tapi pejabatnya di atas minta diangkat oleh rakyatnya. Ini seolah-olah apa ya? Seolah-olah dia yang terpaling menjadi raja dan terpaling menjadi pejabat tidak mau basah. Kalau memang keadaan banjirnya, airnya masih tinggi, ya tunggulah sampai reda. Janganlah memaksa rakyat sampai disuruh seperti itu. Sangat malu loh, sangat malu. Ujung-ujungnya nanti, saya nggak mau kok, tetapi warganya memaksa saya disuruh seperti itu. Ya, kalau kamu pemimpin punya pemikiran yang mengabdi untuk rakyat, nggak mungkin toh kamu mau. Pastinya tunggu hujan sampai reda. Aduh, kayak seperti zaman-zaman dulu ya. Padahal sekarang itu di era zaman modern. Kenapa nggak beli perahu kecil, ya kan? Untuk masa-masa banjir. Aduh, mau berkomentar nanti takutnya dibilang ini itu, tapi kalau dilihat itu juga nggak enak. Malu ditertawakan negara tetangga loh. Dan video ini pun sudah FYP di mana-mana. Di era zaman media sosial sekarang itu, semuanya itu dunia akan melihat. Dan kenapa negara kita itu sulit maju? Ya karena salah satunya banyak di antaranya pejabatnya yang suka membalikkan kata-kata yang tidak sesuai. Yang katanya dulu kalau mau jadi petani mau dibayar 10 juta, petani milenial. Tapi sekarang setelah ditagih janjinya minta syaratnya ini, syaratnya itu. Ketika programnya gagal juga tidak mau pernah disalahkan. Dan memang kalau seperti ini negara kita itu sulit maju. Oke, kita simak selanjutnya bagaimana tanggapan netizen ketika melihat perkataan pejabat-pejabat yang tidak pernah tepat. Ini di Konoha. Udah program petani milenial ala Kementan, 10 juta per bulan buat anak muda yang mau jadi petani. Tapi apakah ini realistis? Ya teman-teman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman janjiin penghasilan 10 juta per bulan loh untuk milenial yang mau gabung program ini. Targetnya katanya mendorong swasembada pangan dengan 3 juta hektar sawah dalam 4 tahun. Tapi di tengah antusias ini, jelas ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan kita kritisi bersama. Yang pertama nih ya, kalau kita bandingkan, jadi pegawai aja biasanya gaji cuma 2-3 juta sebulan kan. Tapi di sini 10 juta per bulan, Pak. Tentu ya jelas sangat menarik. Tapi pertanyaan yang kedua nih, seberapa siap teknologi dan infrastruktur pertanian kita buat capai target sebesar ini? Ya kalau kita lihat program ini janji ngajak anak muda pakai teknologi canggih seperti traktor, drone, sampai alat modern lain buat optimalkan lahan besar. Tapi, apakah teknologi itu sudah tersedia merata? Dan apa mereka akan benar-benar diberi kesempatan untuk mengelola sawah yang sangat luas ini?
Target swasembada pangan memang mulia, tapi kita juga pernah lihat kan banyak program serupa yang akhirnya mangkrak di tengah jalan, Pak. Jadi, buat kalian teman-teman yang tertarik, ini peluang yang menjanjikan, tapi jelas sangat penting buat kritis dan paham tantangan di baliknya. Program petani milenial ini mimpi besar. Semoga nggak cuma jadi janji besar semata. Secara pendapat kalian, drop komen teman-teman. Siapa yang mau jadi petani milenial? Ceritanya gue mau tidur nih, malah baca berita ini. Ketua DPD usul makan bergizi gratis didanai zakat. Biar maksimal, masyarakat RI kan dermawan. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga contoh, ya bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau melibatkan dari sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Udah deh Pak, nggak usah bawa-bawa DNA segala. Maksud gua, ide aneh macam apa ini? Konsepnya kayak mana? Jadi ini ceritanya mau minta duit lagi sama rakyat nih atas nama zakat untuk membantu program makan bergizi gratis. Apa gimana nih? Lagian gua heran dah kok bisa-bisanya Bapak keidean punya usulan untuk mendanai program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo pakai zakat. Kok Bapak nggak kepikiran gimana misalnya kalau gini nih? Untuk membantu mendanai program makan bergizi gratis Pak Prabowo, potong gaji seluruh pejabat Indonesia. Nah, itu Potong baru betul. gaji para anggota DPD, potong gaji para anggota DPR, MPR, potong gaji seluruh menteri-menteri. Nah itu kan lebih enak, jangan rakyat mulu disuruh berkorban, disuruh bantu mulu. Terus waktu Bapak bilang biar pemerintah nggak bekerja sendiri itu gimana konsepnya? Lah Bapak pikir selama ini anggaran untuk mendanai program makan bergizi gratis Pak Prabowo itu uangnya dari mana? Itu ada pajak rakyat Pak di situ. Ini lagi nih, sama aja nih. Gus Yahya usul dana infak hingga sedekah digunakan untuk bantu program makan bergizi gratis. Aduh, gue pusing deh. Gue gak ngerti lagi deh. Maksud gue kayak kalau seandainya program makan bergizi gratis Pak Prabowo ini memang benar-benar membebani APBN, ya udah jangan dipaksain. Kalau ujung-ujungnya rakyat-rakyat lagi yang diperas. Ya. Memang agak lucu sih kadang-kadang di negara kita itu ya. Ketika program-program sudah berjalan, tiba-tiba minta pula sama rakyat, minta bantuan untuk program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Itu kan programnya pemerintah, programnya pejabat. Masa iya rakyat disuruh donasi? Ya kalau memang anggarannya kurang, ya udahlah, nggak semuanya dikasih makan bergizi gratis. Di sekolah-sekolah tertentu saja, di daerah-daerah yang tertinggal saja, gitu loh. Jadi nggak harus merata, kalau dari segi komentar saya. Kemudian, petani digaji 10 juta, itu juga tidak masuk akal lagi. Lebih baik, petani-petani kecil disejahterakan, minimal lah, pupuk dimurahkan. Biar para petani yang ada di kampung-kampung pedalaman juga ikut merasakan dampaknya. Tidak perlu bermuluk-muluk mengucap janji, oh mau dibayar 10 juta. Terus kemudian kalau sudah daftar ujung-ujungnya, oh persyaratannya ini, persyaratannya itu. Memang kapan mau maju kalau sering obrol janji. Oke, cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Negara tetangga sudah sampai ke angkasa, kita kok masih ribut dan masih suka obrol janji.